Haleluya, puji Tuhan, kembali lagi kita bersama Yesus kuatku. Puji Tuhan, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan di hari ini, sebelum kita diberkati oleh kebenaran firman Tuhan, mari sama-sama kita satu dalam doa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu untuk kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang baru yang Tuhan berikan kepada kami, untuk dapat menikmati berkat firman Tuhan di hari ini. Tuhan tolong kami dimanapun berada, biarlah kami boleh dibentuk kembali oleh firman-Mu, iman kami boleh dikuatkan kembali oleh kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Pagi hari ini firman Tuhan yang ingin saya bagikan kepada Bapak Ibu Saudara, saya ambil di dalam Mazmur pasal yang ke-28 ayat yang ke-7. Firman Tuhan yang berkata, Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku, kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong sebab itu beria-ria hatiku. Dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Puji Tuhan, tema yang saya angkat di hari ini yaitu Tuhanlah kekuatanku. Dalam Mazmurnya, Daud mengakui bahwa Tuhanlah sebagai kekuatannya, Tuhan sebagai perisainya, bahkan Tuhan sebagai penolongnya. Kita pasti sudah tidak asing lagi dengan kisah hidupnya Raja Daud, di mana dia mengalami banyak sekali hal yang bisa dikatakan tidak mudah dalam kehidupannya dia. Dan malah Tuhan menuntun dia untuk menjadi seorang raja. Namun dalam rencana Allah untuk menetapkan dia sebagai seorang raja, justru malah membawanya mengalami berbagai macam problem dalam kehidupannya dia, ke dalam kehidupannya Raja Daud. Dan mulai dari kehidupan perlawanan dari antara saudara sebangsanya, ataupun dari musuh-musuh bangsa Israel yang dipimpin olehnya. Bahkan yang parahnya lagi Bapak Ibu Saudara, dia mengalami problem di mana dia mengalami tekanan dari anaknya. Tapi di situ Raja Daud terus berpaut hatinya kepada Tuhan. Karena dia percaya tanpa kekuatan daripada Tuhan, tanpa perlindungan daripada Tuhan, dan dapat pertolongan daripada Tuhan Allahnya, dia tidak akan bisa menghadapi semuanya itu. Dia tidak akan bisa menghadapi setiap masalah, setiap hal yang mungkin ingin melemahkan imannya. Dia tidak akan bisa menghadapi tanpa kekuatan daripada Tuhan. Itu sebabnya di saat Raja Daud mengalami masa-masa yang krisis, masa-masa yang sulit, dia malah menaruh kepercayaannya kepada Tuhan. Dia malah berharap terus kepada Tuhan, kepada Allah sumber kekuatannya. Dia menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan hingga dia mendapatkan kemenangan yang daripada Tuhan. Tuhan Allah sumber kekuatan daripada Daud. Dan itu sebabnya dia terus berpegang bersama-sama dengan Tuhan. Nah, saat-saat ini Bapak Ibu Saudara, apa yang sedang Bapak Ibu Saudara alami? Yang membuat mungkin Bapak Ibu Saudara mungkin merasakan kelemahan, yang membuat Bapak Ibu Saudara seolah-olah tidak ada harapan lagi. Saya ingin katakan kepada Bapak Ibu Saudara, tetap jadikanlah Tuhan sebagai kekuatanmu. Jadikanlah Tuhan sebagai pondasimu satu-satunya, tempat harapanmu. Karena tidak ada pertolongan lain yang bisa kita andalkan selain pertolongan daripada Tuhan kita sendiri. Manusia bisa saja mengecewakan kita melalui sikapnya, bahkan melalui perkataan. Mereka bisa mengecewakan kita, namun perkataan-perkataan daripada Allah menguatkan kita. Dari mana dapat perkataan dari Allah Bapak Ibu Saudara? Kita mendapatkannya dari kebenaran firman Tuhan. Itu sebabnya berpeganglah teguh, ingatlah selalu kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kita. Tetap jadikan Tuhan sebagai sumber kekuatanmu. Buatlah dirimu terus bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Satu hal yang ingin saya bagikan kepada Bapak Ibu Saudara di hari ini. Mengapa kita harus menjadikan Allah sebagai sumber kekuatan kita satu-satunya? Saya ingin membagikan satu hal, yaitu karena hanya Tuhanlah yang dapat membaharui kekuatan kita kembali. Sama-sama kita lihat di dalam Yesaya pasal yang ke-40 ayat 31.
Firman Tuhan berbunyi, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Letakkan kekuatanmu kepada Tuhan. Letakkan kekuatanmu kepada sumber yang memiliki kekuatan itu, yaitu Tuhan itu sendiri. Orang yang menanti-nantikan Tuhan, mengandalkan Tuhan, akan mendapatkan kekuatan yang baru. Kekuatannya bertambah-tambah. Tidak peduli berapa usia Bapak Ibu Saudara. Namun kekuatan yang daripada Tuhan akan dilimpahkan jika kita menanti-nantikan Dia. Yaitu di kala saat kita beribadah, di kala saat kita berdoa, meminta kekuatan itu, menantikan kekuatan itu. Tuhan dengan senang hati akan memberikannya kepada kita. Kekuatan yang lemah menjadi kuat kembali. Tidak peduli apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Yang muda bisa menjadi lelah dan lesu, teruna, tersandung dan jatuh. Tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan yang baru daripada Tuhan. Puji Tuhan, jadikanlah Tuhan menjadi kekuatanmu satu-satunya. Jadikanlah Tuhan menjadi sumber pengharapanmu satu-satunya. Karena hanya di dalam Tuhan, hanya saat kamu percaya dengan Tuhan, disitulah kamu akan mendapatkan kekuatan yang baru. Disitulah kekuatan kita akan dibaharui kembali. Satu hal lagi yang kita harus lihat bersama-sama di dalam Filipi pasal yang kedua ayat yang ke-9. Firman Tuhan berbunyi, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia di sini yaitu Tuhan Yesus Kristus dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Ketenangan hidup, kemenangan akan kita miliki jika Allah ada bersama dengan kita. Tak ada lagi yang perlu kita khawatir karena kita memiliki nama yang besar itu, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Segala kuasa tunduk di dalam satu nama yang hidup itu, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Berpeganglah pada nama yang ajaib itu, maka saudara akan mendapatkan kekuatan yang baru yang daripada Tuhan itu. Puji Tuhan. Mari sebelum kita melakukan berbagai macam aktivitas kita di hari-hari ini, marilah kita satu di dalam doa. Biarlah firman ini tertanam, termeterai dalam hidup kita. Bapa di dalam kerajaan surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami sebagai manusia, terkadang mungkin kami penuh dengan ketakutan dan kelemahan. Tapi kami percaya di saat kami berharap kepada Engkau, Engkau akan memberikan kami kekuatan yang baru seperti janji kebenaran firman-Mu. Berikanlah kami hati seperti Daud ya Tuhan, untuk selalu percaya kepadamu, untuk selalu menguatkan kepercayaan kami kepadamu, bahwa Engkaulah sumber kekuatan kami, kota benteng kami, tempat perlindungan kami, tempat pelarian kami. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati seluruh jemaat Tuhan, dimanapun mereka berada, jaga terus mereka di dalam hadirat-Mu. Berkati apa yang mereka kerjakan, usaha pekerjaan mereka di sepanjang hari ini, aktivitas mereka, dalam sekolah mereka, kuliah mereka. Tuhan memberkati mereka semua tanpa terkecuali. Berkat Allah menjadi milik bagian mereka. Keluar masuk mereka, mereka hidup dalam perlindungan yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, meteraikan firman-Mu ini dalam hidup kami. Biarlah firman ini bertumbuh dan berbuah. Kami boleh menjadi berkat, terang dan garam kemanapun kami melangkah. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan kami alaskan doa kami ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Bersama Yesus aku kuat.